Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Lause. Pagi, Lause. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Luar biasa sekali adik-adik semuanya udah pada semangat, sukacita, dan semuanya pada bangun pagi untuk bisa ikut ibadah sekolah minggu. Wah, luar biasa nih. Lausa juga senang loh ketemu dengan kalian semua. Kita boleh berjumpa lagi nih. Adik-adik senang nggak bisa ikut sekolah minggu dan juga jumpa dengan teman-temannya? Senang atau enggak? Gimana nih suaranya? Senang atau tidak? Senang ya? Nah, Lausa percaya kalau kita semuanya senang, pasti semangat untuk memuji Tuhan. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau pimpin doa pembuka boleh di chat saya langsung. Ada sujud. Siapa itu? Siapa yang cepat ya? Siapa yang dia akan pimpin doa? Saya. Di chat ya, ditulis di chat. Jadi langsung pilih lewat chat ya. Siapa yang mau pimpin doa pembuka hari ini? Bisa. Ada ini. Siapa yang mau pimpin doa pembuka? Tolong chat sayang, siapa yang bisa chat nih? Ya, langsung. Ada? Nah, mungkin ini ya kolom komentarnya ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Langsung aja deh. Tadi siapa yang tunjuk tangan? Liam ya? Liam. Oke, Liam bisa pimpin doa? Siapa tadi lagi yang nunjuk tangan? Klerin ya? Klerin mau pimpin doa? Tidak. Wah, jadi siapa nih? Siapa nih? Ya, buka suaranya aja, langsung bilang saya Lause. Moses? Moses bisa? Mau dah? Tidak. Oh tidak. Siapa yang mau langsung tambahi 1 bintang? Yang bisa pimpin doa pembuka ini. Siapa? Gue mau. Dua saja. Bisa ya pimpin doa? Bisa. Coba. Ya, dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Yosua pimpin doa ya. Hari ini kita mau sekolah minggu ya. Jangan. Dah. Tutup matanya. Dah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima Sedikit kasih. suaranya. Pagi Pagi ini kami kami sekolah minggu. Tolong berkati agar kami bisa duduk diam dan dan menenangkan firman firman Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa. kami berdoa. Amin. Oke, Yosua ya, tambah 1 bintang. Nah, sekarang kita semua semuanya bangkit berdiri dulu. Langsung undang kita semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Siapa yang belum? Nah, supaya lebih semangat, coba gerak-gerakin dulu tangannya ke depan. Gerakin ke depan, sudah. Samping kanan.
Ke samping kiri. Oke, sudah semua semangat untuk memuji Tuhan? Iya. Oke. Yang lainnya sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya. Kita mau angkat hati yaitu cuit-cuit pam-pam-pam. Bisa ya? Nanti ikutin gerakannya. Saya putarin dulu ya. Adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Akhirnya. Yeay, oke, tepuk tangan dulu dong. Semuanya boleh duduk lagi. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, ada Vano nih. Hai, ini Vano, apa kabar? Lause baik, Vano. Vano gimana kabarnya? Oke, Vano, kita ikut SM dulu ya. Ya, untuk yang baru bergabung. Ada Michael. Selamat pagi, Michael. Apa lagi nih? Ada Felicia. Selamat pagi, Felicia. Selamat pagi, Lause. Oke, semuanya sehat hari ini? Sehat. Puji Tuhan ya. Lagi yang baru bergabung. Ica. Selamat pagi, Ica. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Oke. Nah, adik-adik, Lause mau tanya sama kalian ini. Siapa di antara kalian di sini yang pernah melihat pelangi? Pernah lihat pelangi? Saya. Itu warnanya apa kira?
Pelangi warna ada 7 warna. Warna-warni. Warnanya apa? Banyak ya warnanya ya. Warna-warni. Maju dikit. Oke. Gampang tanya SM itu apa? Sekolah minggu ya. Singkatan dari sekolah minggu. Oke. Pano, kamu pernah lihat pelangi enggak? Pano pernah pelangi? Enggak langsung. Masa biasa? Campur putih. Enggak langsung. Tidak pernah langsung. Pernah melihat pelangi? Gak pernah. Tidak pernah ya? Wah, bagus sekali padahal pelangi itu loh. Ya, pelangi itu hasil dari ini ya. Seperti misalnya habis hujan. Nah, Gak pernah, ada yang iya. Ada yang oke. ada yang iya. Ini kalian awan kan? Pak. Nah, lihat awan ya. Nah, beberapa hari ini kan sering hujan ya. Siapa di sini semua adik-adik yang hujan beberapa hari ini? Oke, nah nanti biasanya habis hujan itu ada muncul pelangi adik-adik ya. Nah, ini kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata bahwa Tuhan kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang juga panas, ya. Tetapi Tuhan mau berjanji bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Ya, langsung mute dulu ya supaya nggak terganggu adik-adik. Ya. Nah, kita akan mau mengangkat satu pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Langsung mengajak kita semua untuk siapkan hati kita. Kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan sikap berdoa, semuanya boleh sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian ini, yaitu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah, jangan berputus asa.
Mulia Tuhan ada saat menyiksa kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mulia Tuhan ada janji yang setia dan berayat. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mengira Tuhan ada. Bagi yang tiada percaya. Bagi setia dan percaya. Oke, saya persilakan kepada Semu. Oke, selamat pagi semuanya. Wah, hari ini, waduh, semuanya luar biasa nih jawabnya, semangat ya. Nah, pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi kita doa dulu ya. Ayo semua, tutup matanya, lipat tangannya, ambil sikap yang baik. Kita mau doa, mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran kepada cerita firman Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini, supaya bisa mengerti, supaya bisa melakukan. Roh Kudus tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini Lausa masih mau cerita tentang dua tokoh besar yang minggu lalu tadi pelajari. Siapa ya dua tokoh itu? Ingat? Ya, Daud dan Salomo. Pinter-pinter. Berarti nyimak semuanya ya. Salomo, betul. Nah, hari ini kita juga masih bicara tentang Salomo. Adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Salomo itu sedang membangun bait suci. Kalau sekarang membangun gereja yang begitu besar. Ya, sebelumnya papanya Daud sudah mempersiapkan tanah untuk bangun, kemudian ukuran-ukuran bait sucinya, ruangan-ruangannya, peralatannya, semuanya papahnya sudah siapin kan? Ya. Tapi Tuhan bilang sama Daud, bukan kamu yang bangun, kamu punya hati untuk bangun bait suci, bangun gereja. Oh, itu bagus kata Tuhan. Tapi sekarang Daud, kamu masih berperang. Ya, masih situasi belum aman. Daud masih sebagai seorang raja, dia masih berperang melawan musuh-musuh, melawan bangsa-bangsa yang lainnya ya. Maka anakmu lah nanti yang akan membangun bait suci yang megah, yang sangat bagus, yang sangat hebat ya, luar biasa indahnya. Nah, akhirnya pada teks ini kita sudah bertemu dengan satu situasi di mana gereja Tuhan yang besar, yang megah, yang mewah, yang cantik, yang luar biasa bagus sudah selesai dibangun oleh Salomo. Ya, artinya apa? Artinya janji Tuhan kepada Daud digenapi. Dulu kan Tuhan bilang sama Daud, Daud, kamu tuh punya hati untuk bangun gereja. Oh, itu good, itu bagus, good job Daud. Tapi bukan kamu yang bangun ya. Situasi belum aman.
tugasmu sebagai seorang raja mesti berperang dulu. Sekarang nanti suatu saat keturunanmu akan dibangkitkan untuk membangun bait suci itu. Nah, sekarang sudah tergenapi janji Tuhan, sudah berdiri satu bangunan yang kokoh, ya, gedung yang kokoh, melebihi mal-mal yang besar. Pernah nggak adik-adik lihat mal yang besar sekali? Pernah ya? Ada bangunan yang megah sekali. Oh, lebih dari situ adik-adik. Ya, karena bangunan bait suci, bangunan gereja yang dibangun oleh Salomo itu begitu mahal, begitu bagus, begitu memberikan semuanya yang terbaik. Nah, ketika rumah Tuhan, ketika gerejanya sudah selesai, apa yang terjadi ya? Apa yang dibiarin gitu aja? Enggak. Yang pertama-tama sekali dilakukan adalah ada namanya pentahbisan bait suci. Lalu apa sih pentahbisan bait suci itu? Kalau sekarang mungkin tuh diresmikan, ya, diresmikan, disahkan untuk bisa dipakai oleh umat Tuhan, beribadah, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu akan dipakai oleh umat Tuhan. Nah, tapi pertama sekali yang dilakukan oleh Salomo adalah dia bilang sama petugas-petugas pelayan-pelayan pada waktu itu, dia bilang, ayo kamu tua-tua ya Israel, itu orang-orang khusus, bawa tabut Tuhan ke gereja ini, bawa barang-barangnya papaku dulu, emas, perak, taruh di sini, jadi di perbendaharaan gereja ini. Ya, jadi tua-tua itu bawa barang-barangnya papanya dulu, emas, perak, ya, dan barang-barang berharga lainnya, ditaruh di rumah Tuhan sebagai apa? Sebagai sebagai untuk pelayanan gereja Tuhan pada waktu itu. Bukan hanya itu. Yang kedua, dia bilang, hei kamu orang-orang Lewi, tabut Tuhan. Apa sih tabut Tuhan, Lause? Oh, dalam perjanjian lama, kita akan sering bertemu dengan kata tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu artinya adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau ada berbentuk kotak sebenarnya tabut itu, ya, kotak kayak peti, ya, tetapi Tuhan yang suruh. Kalau ada tabut Tuhan berarti Tuhan hadir, kuasanya Tuhan hadir. Nah, selama ini belum ada gereja dibangun. Jadi tabut Tuhan itu diletakkan di mana? Di kemah-kemah, di tenda-tenda, kadang pindah-pindah tempat. Hari ini ada di Gibeon, hari ini ada di tempat Nob, ada banyak tempat dari tabut Tuhan itu. Tapi kali ini sudah ada tempat di mana selama-lamanya tabut itu akan di situ, nggak dipindah-pindahkan lagi. Itu namanya bait suci Yerusalem. Nah, ketika tabut Tuhan itu kotak tadi, ya, kotak itu isinya apa sih, Lause? Kenapa ada harus kotak atau tabut Tuhan? Isinya barang berharga ya, Lause? Enggak, isinya bukan emas, isinya bukan perak, isinya bukan duit juga. Tapi isinya adalah 10 hukum Musa. Dari hukum pertama, hukum kedua, belajar nggak ya di sekolah? Apa itu 10 hukum Taurat, ya? Nanti belum belajar ya, Luis, ya? Nanti ada waktunya kita belajar tentang 10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum itulah hukum-hukum, peraturan-peraturan yang dibuat Tuhan kepada Israel, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, di situ Tuhan buat ringkasan. Ini, nah, sebagai orang Israel, kamu boleh buat ini ya, tapi kamu nggak boleh buat ini. Nah, isi tabut perjanjian adalah hukum dan peraturan itu. Ya, nah, ketika sudah selesai tabut Tuhan itu, peti itu yang berisikan hukum Musa itu dibawa ke gereja, ke bait Tuhan, lalu apa yang terjadi? Oh, ada satu paduan suara. Tahu paduan, ada banyak orang, ya, seratusan orang yang bernyanyi,
yang memainkan alat-alat musik. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke gereja, mereka bernyanyi dengan satu kalimat yang luar biasa. Dia katakan itu di ayat yang ke-13. Sebab ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini nanti jadi ayat hafalan kita ya. Apa isi pujian atau lagu ya para pemuji Tuhan ketika tabut Tuhan masuk ke gereja atau ke bait Tuhan, dengan serempak mereka bilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, setelah itu Salomo baru ingat kemudian. Dia ngomong sama Tuhan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagi Tuhan. Aku sudah membangun gereja untuk tempat Tuhan berdiam untuk selama-lamanya. Ya, jadi gereja atau bait Tuhan adalah gereja atau bangunan di mana dari dulu ya Tuhan berjanji akan hadir di sana. Ya, walaupun di rumah adik-adik Tuhan hadir nggak? Hadir. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan hadir. Tetapi gereja Tuhan itu luar biasa istimewa. Tuhan katakan bahwa gereja adalah tempat Mujizat. berdiamnya Mujizat. Tuhan selama-lamanya. Nah, mujizat duga Tuhan itu. iya, Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Nah, apa mukjizatnya? Mukjizatnya di sini adalah Salomo ngomongnya di ayat yang selanjutnya, dia bilang, Tuhan, aku boleh bangun gereja ini tuh semua mukjizat loh. Bukan karena tangan aku sendiri, bukan karena kehebatanku sendiri, tapi tangan Tuhanlah yang bangun. Di ayat yang keempat dia bilang, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, ya, karena Dia telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Jadi di sini Salomo tuh bersyukur, Tuhan, mau kasih nih. Dulu kau udah pernah berfirman sama papa aku bahwa akan dibangun gereja Tuhan yang besar untuk Tuhan. Dulu Daud ayahku nggak bisa bangun. Nah sekarang aku dipercaya untuk bangun, tapi bukan aku sesungguhnya yang bangun, itu Tuhan. Tuhan yang pakai aku. Aku tidak boleh sombong, bukan karena kepintaran aku, bukan karena hebatnya aku, tapi kalau bangunan yang besar ini, yang megah ini bisa terjadi selesai sekarang, itu oleh karena Tuhan telah menyelesaikannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa ya? Sekarang ini kita belajar firman Tuhan atau sekolah minggu dari online ya. Tidak ke gereja ya. Nggak usah mau tanya, siapa yang rindu sudah pengen datang sekolah minggu di gereja Anugerah Kristus? Iya. Wah, pasti ya. Semuanya sudah rindu, sudah kangen. Pengen sekolah minggunya itu di gedungnya ya, tidak di rumah masing-masing ya. Nah, kita doa satu saat kembali kita akan seperti biasa ya. Di rumah Tuhan kita beribadah, bersekolah minggu kepada Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Seperti Salomo. Ya, terlibat untuk membangun pekerjaan Tuhan. Aduh, lah usah aku nggak ada duit, gimana mau bangun gereja untuk Tuhan? Oh, mungkin sekarang belum ya, dan juga caranya banyak. Cara bangun gereja Tuhan itu adalah, oh gereja kita sudah ada. Cara membangunnya sekarang gimana? Oh, dari anak-anak kecil, dari sekarang, aku mau rajin ibadah, aku mau rajin sekolah minggu, aku mau rajin pelayanan. Lah usah, aku masih kecil, gimana mau pelayanan? Itu ya, gak apa-apa. Tadi kayak Liam bisa berdoa, memuji Tuhan ya. Kita bisa melayani Tuhan dengan banyak cara. Kayak tadi ada 120 orang ya di rumah Tuhan itu, di gereja itu sebagai penyanyi.
Nanti kalau adik-adik sudah makin besar, udah remaja, oh bisa, Lause, aku boleh nggak belajar jadi guru sekolah minggu? Aku udah mau SMP nih, ya kayak Candice, Aurel, Marcelo, ada yang udah mau SMP kan? Aku mau belajar dong jadi guru sekolah minggu. Atau Lause, aku boleh nggak jadi singers, penyanyi, ya pembaca Alkitab? Wah, banyak sekali macam-macam pelayanan ya. Nah, itu artinya kita sudah ikut membangun rumah Tuhan. Nah, suatu saat adik-adik sudah kuliah, sudah bekerja, udah berhasil ya, kita juga tetap bisa membangun rumah Tuhan. Gimana caranya? Oh, banyak caranya. Saya masih melayani Tuhan, masih aktif di gereja, tapi ketika saya sudah punya uang, oh saya mau pakai uang saya ini Lause untuk mendukung pembangunan gereja. Ya, untuk memperbaiki gereja, untuk biaya pelayanan gereja. Nah, itu namanya kita juga sedang terlibat membangun bait suci. Ya. Nah, akhirnya kita boleh berkata, Tuhan, pakailah aku seperti Salomo, pakailah aku seperti pelayan-pelayan di bait suci Yerusalem untuk melayani Tuhan. Walaupun aku masih kecil, tapi aku bisa melayani Tuhan. Tapi Lause sekarang kan lagi ibadah online. Gimana mau pelayanan tuh kepada Tuhan? Oh, sedang kita di rumah sekarang, kita bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita melayani orang di rumah kita. Ya, kalau kita melayani ketika Tuhan, orang tua kita bilang, "Dek, tolong ambilkan itu. Dek, tolong bantu mama ambil sendok. Dek, tolong buang sampah ini." Nah, artinya itu kelihatan kecil ya, tapi itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan cara kita juga mengasihi dan taat kepada orang tua kita. Jadi pelayanan itu luas sekali ya. Atau di rumah ketika papa mama bilang, "Ayo Dek, pagi-pagi atau malam sebelum tidur doa dulu yuk, kita memuji Tuhan dulu, baca firman dulu." Nah, itu juga bisa untuk sekarang ya. Nah, akhirnya kita mau katakan sama-sama bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ya, sebab ia baik. Dia baik kepada Salomo, dia baik kepada umat Israel. Dia tidak tinggalkan ya. Sama adik-adik, Tuhan juga baik loh. Ya, Tuhan tidak hanya baik buat Salomo, memakai Salomo dan orang-orang di zaman Salomo. Tidak, dia cukupkan biaya pembangunan gereja, dia kirim orang-orang untuk membangunnya, semuanya tercukupi. Untuk sekarang, Lause, Tuhan baik nggak bagi saya? Kok ada pandemi, kok ada COVID, aku udah bisa sekolah, aku udah bisa jalan-jalan, aku udah bisa ke gereja. Apa Tuhan baik? Oh, Tuhan tetap baik, ya. Tuhan tetap baik, ya. Tuhan tetap baik kepada kita dan selama-lamanya Tuhan tetap baik. Buktinya apa? Ini adik-adik masih bisa ketemu di Zoom ya. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak baik. Ayat hafalan kita adalah dari 2 Tawarik 5 ayat yang ke-13D, bagian terakhir ya. 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-13B yang isinya adalah sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gimana bisa hafal adik-adik? 2 Tawarik 5 ayat 13D yang terakhir sekali, yang isinya sebab dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, oke? Coba sekali lagi sama-sama yuk. Kita hafalkan sekarang, nggak panjang ya. 2, 3 ya. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari mana tadi ya?
2 Tawarik berapa ya? Tawarik 5 ayat 13b. Iya. 2 Tawarik 5 ayat Tadi Wes, tadi usahanya Noek. Oh, tadi nge-lag lausenya. nge-lag ya. Oh iya. Kadang jaringannya gitu ya. Jadi demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan seperti Salomo? Ayo. Ya, dipakai untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, siapa yang mau seperti ya Salomo yang taat sama papanya Daud? Dulu kan Daud bilang tuh, Salomo, umur papa nih nggak banyak lagi. Nah, papa nih ada tugas untuk kamu, Salomo. Apa itu, papa? Kata Salomo. Lanjutkan pembangunan bait Tuhan ya. Wah, itu tugas yang besar, Pak. Gimana cara ngelakukannya? Enggak mau, ah. Salomo bilang gitu enggak? Enggak. Salomo bilang, baik, papa. Saya akan lakukan perintah papa dengan baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini, adik-adik juga belajar, ya, belajar untuk menaati orang tua seperti Salomo sudah taat kepada papanya Daud. Yang kedua, kita belajar untuk taat kepada Tuhan, yakni apa? Mengasihi gereja anugerah Kristus, mengasihi gereja Tuhan, dan mau dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo mari kita berdoa. Berdoa ya, berposisi doa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan memberikan contoh Salomo yang dengar-dengaran kepada perintah papanya untuk mengasihi Tuhan, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tolong kami anak-anak kecil ini, papa mama kami, juga Tuhan, izinkan menjadi orang tua kami untuk kami taati, untuk kami hormati, seperti Salomo sudah taat kepada papanya. Kami juga mau dipakai Tuhan, seperti Salomo, mau melayani Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mencintai gereja Tuhan, sampai kami besar nanti, kami mau setia, bertumbuh di dalam Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Ini doa kami Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan baik kepada kami, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan bagi adik-adik semua. Kalau Tuhan sudah baik bagi bangsa Israel, Tuhan sudah baik bagi Salomo, Tuhan juga baik buat kami, buat adik-adik, dalam masa pendidikannya, pertumbuhannya, bahkan di tengah-tengah virus corona ini, Tuhan tetap baik bagi kami. Kami mau percaya kepada Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Lausnya yang kita dengan firman Tuhan. Nah, sekarang Dadah. bagi-bagi bintang. Nih, siap-siap ya. Yeay. Bagi-bagi Bagi bintang. bintang. Siapa di sini yang mau dapat bintang? Pano. Saya langsung. Pano mau sebut satu. Pano mau 100 bintang. Dua. Bosong. Pano mau 100 bintang. Ya, Fano kumpulin lah. Bintang. Adik-adik. Mau 1000. Jadi gini, supaya nggak bingung. Coba. Mau 1000. Sebentar, dikunci dulu mulutnya. Ya, oke, supaya lo tidak bingung siapa duluan yang menjawab, siapa nanti pun bisa sebutin namanya, ya. Misalnya Lucy Lause, gitu.
gitu. Atau Cindy Lause atau Clarin Lause, Jevan Lause, seperti itu ya. Jadi suara pertama kali di Lause. Ya, belum ini. Jadi suara pertama yang terdengar pertama kali di Lause, Lause akan panggil namanya, baru dia boleh menjawab. Ya, jadi jangan jawab dulu, tapi sebutin namanya dulu, ya. Jadi Lause bisa pilih siapa yang pertama kali menyebutkan namanya. Adik-adik boleh dibuka mikrofon di HP-nya, tapi sebelum pertanyaan selesai jangan dijawab dulu ya. 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 Oke, Lause minta Lause Cindy ya. Misalnya adik-adik bisa jawab ya, supaya nanti lebih fokus gitu siapa yang bisa. Oke, ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke, sekarang Lause mau tanya. Di sini sebutin nama ya. Siapa di sini yang ingat Lause Cindy minggu kemarin cerita tentang apa? Jevan. Nah, Jevan. Gideon. Apa Gideon? Apa? Raja Salomo. Raja Salomo kenapa? Berhasil dari raja. Berhasil menjadi raja. Setelahnya kayaknya kurang tepat ya. Setelah Raja Salomo berhasil menjadi raja apa? Bentar. Jevan bisa jawab? Iya. Silakan. Kurang ya. Mendirikan bait suci. Bentar. Mendapat hikmat. Berfirman. Apa Jevan? Kebaikan. Jevan dulu. Sebentar ya. Jevan apa? Kamu mendapat hikmat. Ya, Salomo memohon hikmat ya. Oke, 1 bintang untuk Jevan ya. Salomo memohon hikmat kepada Tuhan. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutin nama dulu ya. Jangan lupa nanti. Pano. Tunggu dulu kalau belum ditanya ya. Pano. Apa Pano? Siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Tadi Vano mau jawab. 6 Matius 33. Ada berapa? 6 Matius 33. Ada 6 Matius. Matius pasal berapa, ayat berapa? 6 Matius 6 ayat 33. Pinter. Mari ya. Sama semua. Gimana bunyinya? Nah, itu Vano ini. Carilah kerajaan Allah. Aduh, Vano bupo ini Vano bupo apa tuh? Bawa apa tuh tangan-tanganan saya. Oke, gimana nih jadi? Benar nggak Matius 6 ayat 33 yang hafalannya? Bener lah, Ustaz. Benar nggak sih? Benar. Ayat hafalannya. Betul. Ya, Matius 6 ayat 33 ya. Ya, masih ingat. Setengah dulu. Setengahnya lagi dicukupin ya. Coba, siapa yang hafal bunyi Matius 6 ayat 33? Dia langsung. Silakan Play. 6 ayat 33. Tetapi cari belum. Ngomong dulu Moses, baru langsung. Alkitab. Play langsung. Ya, Clay, silakan.
Apa bunyinya? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, itu ya ayat hafalan kita minggu lalu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya, siap-siap nih. Lausa sorry tadi Panu dapat bintang kalau saya. Anu setengah dulu, nanti kalau dia jawab lagi. Tadi kurang. Ampun, aku tidak dikasih bintang, guys. Ya, sayang sekali padahal. Ya, nanti Lause ini tambahin lagi kalau Panu bisa jawab ya. Oke, sekarang jadi dari cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Maya tadi, jadi siapa yang mendirikan bait suci? Salomo, Jevan. Salomo. Clay, Miss. Salomo. Oke, Jevan tambah 1 bintang. Tadi Jevan duluan yang jawab ya. Oke, sebutin nama dulu ya, Dek ya, baru dijawab. Sudah itu, pertanyaan berikutnya. Adik-adik yang lain bisa dibuka speakernya? Atau kesulitan? Bisa lah ya. Nanti kalau mau jawab disebutin dulu namanya. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi setelah bait suci dibangun diapain? Apa Lausa? Pertanyaannya. Oke, setelah bait suci selesai dibangun, selanjutnya apa yang terjadi? Bait suci itu diapain? Diresmikan. Jevan, diresmikan. Jevan. Pano. Awas. Merin. Awas. Lagi, waduh borong ini ya. Jevan. Diresmikan. Oke, sebutin nama dulu baru dijawab. Barang-barang apa saja yang dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan? Clay. Sherry jawab satu aja apa? Pano. Lerin, apa jawaban? Tabu Tuhan. Tabu Tuhan. Tidak boleh kasih tahu. 1 bintang. Kasih tahu OM. Eh, Siapa? bukan persembahan ya, tapi itu juga dibawa masuk ke bait Tuhan. Oke lah, 1 bintang untuk Lerin. Apalagi selain itu, yang lain? Aurel apa? Kota Jevan logam. Aurel dulu apa? Jevan logam. Benda apa? Logam. Ya, Benda logam. contohnya apa Aurel? Apa Lausa nggak kedengeran? Contohnya apa benda-benda logam itu? Yang tadi disebutin Lausenya? Jawab apa? Ayo, bisa jawab Aurel? Bener nggak benda-benda logam? Tadi Lausa barang-barang yang lain. Bener nggak? Lausa Maya bener nggak? Ada benda logam? Perak tepatnya ya, emas dan perak. Oke, jawabannya emas dan perak dan barang berharga lainnya ya adik-adik ya. Oke, jadi benda logam termasuk emas dan perak nggak Lausa Maya ya? Termasuk lah ya. Masuk ya. Oke, berarti 1 bintang untuk Aurel ya. Jawaban lebih lengkapnya itu emas, perak, dan barang berharga lainnya. Nah, sekarang Lausa mau tanya, ini pertanyaan yang mudah. Tabut Tuhan itu berbentuk apa? Jevan. Jevan? Merin. Kotak. Kotak, benar ya Jevan ya. Kotak. Pano.
Selanjutnya. Kotak. Ya, kotak. Jevan ya duluan tadi jawabnya. Hai guys. Sekarang apa isi dari tabut Tuhan? Berisi apa? Piring. Ulang lagi pertanyaannya langsung. Pertanyaannya, apa isi tabut Tuhan? Moses tadi, Moses. Coba Moses. Moses apa Moses? Taurat Tuhan apa Moses? 10 perintah Tuhan. Ya, 100. 10 perintah Tuhan ya. Oke, 10 hukum Taurat ya. Jadi Moses tambah 1. Oke, selanjutnya. Iya, harus lebih cepat Pak. Cepat sebut namanya. Kan Nah, tadi Lausemaya cerita. Pokoknya dengar benar-benar dulu ya. Tadi Lausemaya cerita bahwa bait suci itu adalah sebutan zaman dahulu. Kalau sekarang sebutannya apa? gereja. Ya, gereja. Oke. Nah, sekarang Vano yang gereja. ya, untuk Vano ya, karena dia setengah bintangnya, Lause tanya aja, biar dia dapat 1. Vano, tadi ayat hafalan itu dari kitab apa? Tetapi apa ya? Tetapi apa? Bukan, tadi ayat hafalan kita minggu ini dari kitab apa? 6 Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Itu minggu lalu. Kalau yang sekarang, yang hari ini apa? 2 apa, Vano? 2 Tahuan 5 ayat 13. B. Jangan lupa B-nya. 2 Tawarik 5 ayat 13B ya. B. Ya, Vano 1 bintang ya, ngelengkapin yang tadi karena setengah. Vano. Oke. Apa lagi ya? Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan para pemuji Tuhan di bait suci itu ada berapa orang? Orang 100 orang. Vano, berapa orang Vano? 100. Benar nggak Semaya 100? Kurang lengkap, tambah lagi. Nah, tambah lagi berapa? Ya, Lause. 120. Ya, Vano 120 tambah 1 ya Vano ya. Masa 120. Oke, nah untuk adik-adik yang sudah hadir hari ini akan dapat 1 bintang juga sebagai kehadiran. Jadi yang dapat bintang nggak apa-apa ya, karena kalian hadir pun akan dapat bintang. Dan jangan lupa hafalkan ayat hafalannya, karena nanti akan ditambah juga bintangnya. Oke, ya kita akan melanjutkan ibadah kita hari ini ya dengan memberi tambahan.
Ya, kalau di rumah masing-masing boleh ya dikumpulin sendiri. Nanti kalau waktu ke gereja bisa dibawa ke gereja atau nanti bisa minta tolong mama papanya atau ditransfer ke rekening gereja juga bisa ya. Siap? Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian yang berkata bahwa Yesus pokok dan kitalah caranya. Bisa ya adik-adik ya? Nih. Oke, ya. Oke, biarlah firman Tuhan hari ini dan sekolah minggu hari ini boleh memberkati adik-adik semua. Oke, kita akan menutup sekolah minggu kita dalam doa. Di antara adik-adik ada yang didoakan hari ini. Lagi selesai ya. Ya, ini mau selesai. Sudah selesai ya, Rosa. Sudah selesai ya. Bentar ya, kita tutup dalam doa dulu ya kamu. Oh ya, ini. Di antara adik-adik ada nggak yang lagi sakit hari ini atau yang lagi nggak enak badan? Kita mau doain. Nggak usah. Ya? Ayat apalannya apa tadi aku lupa. Iya. Ada di chat. Tawari kita ayat 13b. Sebab dia balik selama-lamanya kasih setianya. Tawari ayat Dua taraki. Dua tawarik. Dua tarik. Lause chat ya. Boleh minta tolong Lause Cindy dibantu untuk chat
apa namanya di kolom ya, kolom chat ya. 2 tambah 5 5 ayat 33B. 15 bukan 33 ya. 13B. 13B. Ya, 2 Tawarik 5 ayat 13B. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, sekarang kita mau berdoa adik-adik ya. Berdoa, nanti minta Ustazah Cindy ya pimpin dalam doa ya. Kita berdoa ya, virus corona ini adik-adik Kita berdoa ya adik-adik. dan supaya kita juga bisa sekolah minggu. Ada yang mau berdoa? Aku mau doain loh, Se. Apa? Ada yang mau didoakan? Ada kita tutup ya dalam doa. Oke. Kesehatan Lausa. Langsung ayat hafalannya tuh yang sebab ia baik ya. Ya, betul. Felicia tadi angkat tangan ya? Anu yang pimpin Tangan kenapa? Oke. Ya. Ya, tadi kenapa ya angkat tangan? Iya, kenapa, Dek? Ayo habis. Oh, Felicia mau doain ya? Untuk apa? Fana mau doa. Bukan, maksudnya itu, ini langsung Cindy nanti yang pimpin doanya. Mau doain Ayat Doain. adik-adik. ayat hafalannya sampai yang awan itu ya. Dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, Doa ya untuk teman kita Vio, 12. keluarga Vio ya. Mereka dalam kesusahan ya, ada keluarga yang sakit juga. Doakan untuk Vio ini supaya dia bisa ikut sekolah minggu lagi. Saja doanya. Ayat awan kan? Ayatnya sampai ini kasih Awan. sebab tetap ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Oke, boleh ditutup. Tadi yang pertama untuk apa langsung nggak kedengeran? Untuk kesehatan adik-adik semua, untuk virus corona sama untuk keluarga Vio. Moses yang lagi pilek ya. Kita doain ya itu aja ya. Oke. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Odis tuh. hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami, sekolah kami, pekerjaan papa mama kami. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini dipakai di sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk virus corona yang masih ada sampai saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi masing-masing kami, masing-masing anak-anakmu, masing-masing papa mama mereka, bahkan setiap laus-laus yang ada di sini. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami, melindungi kami, menjagai kami, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh berkati sehingga virus ini boleh cepat berlalu, dan kami rindu kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk Vio bersama dengan keluarganya. Kami tidak tahu secara persis apa yang dialami oleh keluarganya, pergumulan, ataupun mungkin ada penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang pulihkan, Tuhan yang memberkati. Kerinduan kami, keluarganya boleh diberkati Tuhan, dan kami rindu juga Vio boleh bergabung bersama-sama dengan kami, bersekolah minggu bersama. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Moses yang saat ini
ini sedang pilek, dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan. Dan juga untuk anak-anakmu saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh, batuk, pilek, demam, dan lain-lain. Kami berdoa kiranya Tuhan yang jamah pulihkan, sehingga kami rindu Tuhan, semua anak-anakmu dan kami semua boleh sehat selalu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk adik-adik. Selamat hari raya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari raya.